Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ilham Abdullah dalam Semansaku Belajar. Topik hari ini adalah mengonstruksi resensi dari buku antologi cerita pendek dan novel. Para siswa, pada kajian hari ini ada dua subtopik yang akan kita kaji. Yang pertama, mendiskusikan hal-hal yang menarik dari antologi, cerpen, dan novel. Perlu saya ingatkan, dalam meresensi novel dan cerpen, Anda harus mampu menyerap nilai-nilai kehidupan yang termuat dalam karya tersebut. Jangan memperhatikan unsur pembangunnya. Unsur pembangun yang pertama adalah latar. Pelukisan latar cerita untuk novel dan cerpen tidak ada yang berbeda. Latar cerpen tidak detail atau dilukiskan secara garis besar, sementara latar novel ditulis lebih rinci, jelas, dan konkret. Unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dalam cerita pendek lebih terbatas dibandingkan dengan novel. Hal ini berbeda dengan tokoh dan penokohan dalam novel. Tokoh dalam novel biasanya ditampilkan secara lebih lengkap, seperti ciri fisik, tingkah laku, kebiasaan, maupun hubungan antar tokoh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur pembangun yang ketiga adalah alur atau disebut dengan plot. Alur cerita pendek umumnya bersifat tunggal, hanya terdiri atas satu urutan peristiwa yang berlangsung sampai cerita berakhir. Sementara itu, novel umumnya memiliki lebih dari satu plot yang terdiri atas plot utama dan subplot. Plot utama ini berisi konflik utama yang menjadi inti persoalan. Unsur pembangun yang ketiga adalah tema. Karena ceritanya yang pendek, cerpen hanya berisi satu tema saja. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan plot yang tunggal dan pelaku yang terbatas. Sementara itu, novel menawarkan tema yang beragam, yakni tema utama dan tema tambahan. Unsur pembangun yang berikutnya adalah bahasa. Secara umum, bahasa dalam karya sastra terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat puitis dan prosais. Puitis dalam hal ini berarti bahasa mendukung konteks makna atau menimbulkan keindahan. Sementara itu, bahasa yang bersifat prosais berarti bahasa yang digunakan adalah ungkapan sehari-hari. Unsur pembangun yang terakhir adalah kepaduan. Cerpen dan novel yang baik harus memenuhi kriteria kepaduan. Artinya, segala sesuatu yang diceritakan berfungsi mendukung tema utama. Kepaduan dalam cerpen dan novel tentu saja berbeda. Novel umumnya terdiri atas sejumlah bab yang berisi cerita yang berbeda. Sementara itu, hal ini tidak akan ditemukan ketika membaca cerpen yang mencapai keutuhan dalam bentuk yang pendek. Selanjutnya mari kita lihat subtopik yang kedua.
Subtopik yang kedua adalah menulis resensi dari antologi cerpen dan novel. Dalam menulis resensi antologi cerpen dan novel, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, pahamilah isi buku dan informasi tentang penulisnya. Kalian bisa membaca, melihat hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam bagian ini. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah pahamilah kekurangan dan kelebihan buku. Untuk memahami kekurangan dan kelebihan buku, Anda dapat menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang ketiga adalah pahamilah manfaat yang diperoleh setelah membaca buku yang Anda resensi. Kalian bisa membaca dan memahami apa yang harus diperhatikan. Baiklah, demikianlah pertemuan hari ini. Semoga pembelajaran yang kalian dapat peroleh hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Salam saya, Ilham Abdullah, dan jangan lupa belajar dan tetap semangat.